Halo, assalamualaikum Lur. Selamat datang di channel saya Yusuf Garasi H5. Dan hari ini di depan kita ada mobil Chevrolet Captiva FL2 model terakhir, diesel tahun 2016 Lur. Ya, untuk trim tertinggi Chevrolet Captiva 2016 ini ada di tipe 2000 cc diesel LTZ yang FWD ya. Lalu untuk di bawah tipe LTZ itu ada tipe LT ya, diesel yang AWD. Nah Lur, mobil yang ada di depan kita ini adalah Chevrolet Captiva diesel LS 2000 cc FWD tahun 2016 Lur. Coba bayangin, ini mobil sangat jarang di jalan. Dan bisa dibilang ini mobil Captiva terlangka karena infonya hanya ada 10 unit yang masuk di Indonesia. Dan mobil yang ada di depan kita ini kita jual Lur, ini masih hangat, baru masuk, nggak pakai PR-PR Lur, kondisi masih seger. Untuk harga kita jual di 245 juta Lur, masih nego. Sedangkan kalau yang 2016 LTZ kita juga punya, ada di 275 juta yang hitam ya, masih nego. Nah, seperti apa kondisinya, seperti apa bedanya ya dengan LS FWD dengan yang varian tingginya LTZ FWD. Yuk kita lihat sama-sama Lur, dari bagian eksterior, interior, bagian mesin. Tapi dulurku, sebelum lanjut, jangan lupa don't forget tong poho ojo lali Lur, bantu like dan subscribe channel ini agar Lur dapat updatean mobil stok terbaru dari Yusuf Garasi H5. Nah Lur, untuk tipe LS ya FWD diesel tahun 2016 ini menjadi tipe, bisa dibilang tipe paling bawah ya, karena emang mobil ini banyak banget fitur yang dikurangin dari si tipe LTZ tersebut. Kalau untuk dari dimensi mobil ini sama lah Lur dengan yang LTZ ya. Kalau dari segi bodi ya, untuk panjang sekitar 4,6 meteran, untuk lebarnya sekitar 1,8 meteran, dan untuk tinggi mobil ini hampir 1,8 meter dengan wheelbase atau jarak sumbu roda yang ada di 2,7 meter. Untuk ground clearance harusnya sama sih, 20 cm Lur ya. Yuk sekarang kita lihat sama-sama Lur dari bagian eksterior dulu ya. Oke Lur, kita langsung lihat pada bagian depan eksterior. Dimana untuk perbedaannya dari bagian depan eksterior adalah kita lihat pada bagian grill. Oke, pada bagian grill Captiva yang LS FWD ini untuk list chrome-nya hanya di sisi sampingnya aja ya. Oke, di tengahnya dia warnanya kayak hitam dop gitu. Sedangkan untuk yang LTZ itu udah full chrome ya, dari tepian sampai list-list yang di tengah sudah full chrome. Untuk bumper kit di bagian depan sama ya, dan lalu ada beda lagi di bagian fog lamp, tapi bukan fog lampnya ya, fog lamp sama masih halogen, sedangkan rumah fog lampnya. Nah seperti itu. Untuk yang LTZ rumah fog lampnya berbentuk huruf L dan aksennya sudah chrome, sedangkan yang ini berbentuk L cuman aksennya hitam dop. Registrasi mobil ini B, Jakarta Selatan ya, tangan satu dari baru, pajaknya hidup sampai bulan 12 ini, dan PKB tahunannya ada di 5,9 jutaan. Tangan satu dari baru tuh atas nama PT General Motor sendiri Lur. Mantap gak ini mobil ya? Oke. Untuk di bagian headlamp nggak ada beda Lur dengan yang trim LTZ ya, dari mulai lampu sen, penempatan LED DRL di sini ya, ada proyektor halogen di sini. Oke, dan untuk lampu jauhnya ada di situ. Itu aja sih beda dari bagian depan. Dan di bagian ban, kalau yang LS asli itu sekitar ringnya 17 ya, dengan pelak single tone. Untuk LS yang kita punya udah diganti sama ring 20 245 per 40. Pelaknya udah racing style Lur. Ini mereknya apa nih? Mereknya kalau kita lihat Penner D ya. Oke, ini udah gantian pelaknya, ban kondisi masih bagus. Untuk pengereman Captiva dari dulu terkenal nggak pelit ya, empat-empatnya sudah dikasih cakram. Geser ke kiri ada footstep. Nah, sama dengan LTZ, body molding juga sama, nggak ada beda dengan LTZ, dan sampai dummy ventilasi pun dipertahankan sama dengan yang LTZ. Untuk di bagian spion sama, nggak ada beda, udah ada LED sen di situ, dan spionnya juga sudah electric retract. Lalu di bagian list kaca ada chrome di situ. Lalu ada talang air. Untuk roof rack di situ warnanya hitam ya. Kita punya yang LTZ 2016 warna hitam, roof racknya warnanya silver. Lanjut. Nah, yang beda lagi di bagian door handle. Nah, seperti ini. Ini sama seperti Captiva FL2 ya, yang model sebelum LTZ ya. Seperti ini. Polos aja, ada lubang kunci aja. Sedangkan kalau yang LTZ-nya itu dia udah ada akses keyless ya, dan kuncinya udah kotak. Kalau yang LS 2016 ini kuncinya masih sama seperti Captiva yang 2015 ke bawah ya, seperti ini. Oke, masih flip key, open close di sini. Ini model kunci lipat Lur ya. Untuk bagian handle belakang juga sama. Oke, warna body, nggak ada akses keyless ya, karena kalau yang LTZ kan empat-empatnya handle pintu sudah ada akses keyless. Untuk ban belakang sama, masih tebal juga, bagus, 245 per 40, ringnya 20 yang udah gantian Lur. Ini pengereman belakang sudah pakai cakram juga. Safety seperti ABS, EBD, BA, stability control. Emang Chevrolet itu nggak pelit ya, udah tertanam di dalam mobil Chevrolet Captiva LS tahun 2016 FWD tipe terbawah Lur. Oke. Nah, seperti ini tampilan secara
overall ya, desain eksterior belakang lur. Lalu kita lihat lagi, kita deketin. Untuk di bagian spoiler, nah sama sih dengan yang LTZ ya, agak terlalu gede. Ada high mount stop lamp di sini, cuman masih bohlam. Rear defogger di situ, rear wiper, garnish chrome dengan logo Chevrolet. Dan untuk bagian stop lamp ya, atau lampu rem bagian belakang juga sama, sudah pakai LED DRL berbentuk C kebalik. Sama, nggak ada beda dengan yang LTZ. Untuk lampu sen di sini masih bohlam dan lampu mundur di situ masih bohlam. Untuk tulisan Chevrolet di sini dan di bagian bumper bagian belakang nggak ada beda juga dengan yang tipe LTZ, di mana dia untuk undercut bagian belakang udah knalpotnya udah double, ada dua reflektor di situ, ada sensor parking 3 titik. Cuman yang membedakan yang LS ini belum ada kamera mundur, sedangkan yang LTZ di sini dia sudah ada kamera mundur bawaan. Oke, di sebelah kiri di sini udah ada tulisan PCDI Captiva LS ya, harusnya lur, bukan LTZ. Ini tulisan LTZ nya tambahan soalnya dia rada miring-miring gimana gitu lur ya. Oke, di sini ada tempat untuk isi ulang bahan bakar, sama buka, nah dia kebuka. Oke, nah no biodiesel atau enggak rekomendasi pakai biosolar. Dan untuk di kaca belakang ya, sebelah kiri ada antena radio karena di atas dia polos tanpa antena radio. Oke lur, sekarang kita lanjut ke bagian depan interior. Oke, kita langsung buka aja karena udah dibuka. Nah, seperti ini tampilan interior depan Chevrolet Captiva diesel LS FWD tahun 2016 lur. Nah, untuk perbedaan di bagian interior langsung kerasa banget karena kalau yang LTZ itu interiornya warnanya beige, sedangkan yang LS dia warnanya full black. Cakep. Di bagian trim nggak usah ditanya, sama Captiva ini di sini udah soft touch. Di sini motif karbonnya bagus, sama nih dengan yang LTZ. Handle dalam silver, udah ada tweeter. Di sini bahannya soft touch, jahitan benang asli. Di sini untuk apa nih? Power window yang auto safety driver, ini ada window lock dan di sini ada central lock. Ada satu buah cup holder dengan door pocket dan ada speaker. Ada tulisan Captiva di sini. Oke. Dan yang membedakan lagi dengan LTZ adalah pengaturan kursi. Karena untuk Captiva LTZ dia sudah pakai elektrik, sedangkan ini masih manual ya. Sini reclining, kiri adjuster dan ada lumbar support di situ. Untuk sliding maju mundur ada di bawah sini. Cakep. Dia matic 2 pedal, di sini ada tempat OBD scanner. Nah itu. Lalu ada tempat tuas buka kap mesin, di sini ada laci. Nah, untuk tampilan di sini mirip-mirip ya, cuman yang LS ini belum ada fitur blind spot kayak seperti si LTZ. Lalu di sini ada untuk headlamp leveling, tombol elektrik retract, ini electric mirror, kisi AC yang bisa buka tutup dengan AC defogger, list chrome di sini sama. Langsungnya kita nyalain, masih model colok biasa ya, belum knob keyless seperti yang LTZ. Oke. Oke, langsung kita masuk lur. Oke, kita udah di dalam kabin Chevrolet Captiva lur ya. Nah, untuk meter cluster juga mirip-mirip ya dengan yang varian LTZ. Di sini ada tachometer, speedometer, sisa bahan bakar. Di sini ada coolant temperatur dan ada posisi odometer 77.000 dengan posisi tuas transmisi. Lalu ada apa lagi? Ada trip A. Ini trip B. Ada sisa bahan bakar. Ini rata-rata konsumsi ya. Ini instant full ekonomi, ini rata-rata real time konsumsi gitu. Ini kayak rata-rata kecepatan dengan rata-rata kecepatan format digital, balik lagi ke sini ya. Oke, kalau kita geser di sebelahnya lagi, nah di sini ada coolant temperatur, ada air pressure ya, buat ngecek tekanan angin di ban. Oke, udah. Kalau kita geser lagi, unit display bahasa apa nih, fitur setting exit, balik lagi ke unit yang sebelahnya lagi, unit metric. Oke, pengaturannya ada di sini ya, buat si MID yang tadi lur. Untuk model setirnya sama, oke, model setir sama dengan LTZ, cuman yang membedakan di sini ada yang hilang lur. Ini kayaknya cruise control ya, karena untuk sebelah kanan dia ada audio sharing switch dengan voice command dan bluetooth telepon, airbag di sini ada. Setirnya sama, 3 palang, sudah dibalut kulit juga, jahitan benang asli. Untuk pengaturannya tilt steering dan teleskopik, udah sama, cakep. Untuk sebelah kiri tuas pengaturan wiper ya, lengkap. Sebelah kanan untuk tuas pengaturan headlamp, udah kayak mobil Jepang ya, sudah auto juga. Lalu bahan di sini soft touch lur. Nah, ada yang hilang di bagian pilar. Nah, ini nggak ada airbag nih kalau yang LS di sininya ya. Di bagian sini juga mirip-mirip. Nah, ini bahannya plastik dan head unit seperti ini lur. Nah, biasa yang membedakan itu di aksen di sininya nih. Kalau yang LTZ kan dia udah kayak black piano gitu, sedangkan yang LS yang ada kita punya ini masih hitam dop. Untuk fitur seperti di sini ada bahasa waktu, bahasa radio, bluetooth,
Apple CarPlay dan Android Auto masih ada di tipe terbawah, ada di tipe LS ya. Ada Bringo, USB, True Display, Return Factory Setting, Software Information. Oke. Fitur penting masih ada ya, seperti Android Auto dan Apple CarPlay. Untuk audio, oke, seperti ini. Untuk inputnya dia ada AM, FM, USB, Bluetooth, AUX, masih lengkap lur. Oke, lanjut. Kisi AC sama dibalut ring drum, bisa buka tutup juga. Dan di sini untuk pengaturan head unit ya, ini untuk volume dari sini, untuk on off, dan ini untuk Bluetooth telepon, ini diganti channel. Untuk kisi AC juga sama dengan yang LTZ ya, seperti ini tampilannya. Sudah dual zone, oke, sudah dual zone dengan masing-masing, cakep. Ini untuk speed, ada mode semburannya sampai sini. Ini AC on AC off, ada rear defogger belakang, arah sirkulasi, dan di sini ada hill HDC ya, hill descent control kalau buat turunan biar nggak ngelabas kali ya, dan ada stability control untuk pengaturan on off rear AC belakang, dan ada eco mode untuk mode irit bahan bakar. Di sini ada lampu darurat. Aksen di bawah sini masih ada ya motif karbonnya di tipe LS pun, cuman emang di bagian head unit sini enggak black piano seperti yang tipe LTZ. Di bawahnya dia ada soket USB dan AUX, cakep. Sama kayak model lighter ya, soket 12 volt. Nah, sama tuas transmisinya sama sebenarnya bentuknya, ada mode Triptonic juga ke sini ya. Oke, karena dia belum ada pedal shift ataupun cruise control. Di sininya dia hitam dop ya. Kalau yang LTZ kalau nggak salah dia itu black piano juga seperti di head unit ya. Aksennya parking brake udah elektrik, sama ada 2 buah cup holder, laci kecil dan bisa dibuka lagi seperti ini. Nah, oke. Di sini dia nggak ada soket 12 volt ya di dalamnya. Dia udah punya armrest juga, udah kulit, bisa dibuka tutup juga seperti ini. Untuk seat belt 2 titik di masing-masing kursi, dan seperti ini tampilan kursi penumpang ya bagian depan. Oke. Dia aksen karbon sampai ke samping. Di situ ada passenger airbag ya, seat belt, airbagnya 2 nih di depan. Kisi AC dengan AC defogger, lalu ada glove box di sini yang udah soft opening, buku manual, buku servis semua masih lengkap lur. Dia ada lampu itunya juga ya, lampu glove box di situ. Cakep. Tampilan trim, posisi penumpang depan ya, di pilar sama bagian depan nggak ada airbag. Kalau untuk seat belt dia udah bisa naik turun, hand grip di sini, model E-Track. Ini side visor ada kaca, ada lampunya juga, bagus. Nah, spion tengahnya masih dynamic view biasa. Di sini untuk lampu kabin ya, kiri kanan masih bohlam, dan ada tempat kaca panon, kacamata ya. Di sisi driver, oke, sama side visor ada kaca, ada lampunya, cuman emang nggak ada hand grip. Dan seat belt untuk posisi driver yang udah register bisa naik turun juga ya. Di pilar juga dia nggak ada airbag ya kalau yang LS ini. Oke lur, sekarang kita masuk ke interior baris kedua lur. Kita masuk ke baris kedua, kita buka. Lalu seperti ini tampilan interior posisi baris kedua Chevrolet Captiva diesel LS FWD tahun 2016. Ini mobil langka lur ya, cakep. Oke, di bagian trim sama untuk Captiva dia nggak pelit ya. Bahan di sininya udah soft touch posisi baris kedua. Aksen karbon juga masih ada dengan handle dalam silver. Di sini ada pegangan power window. Bahan di sini juga empuk, sama finishing benangnya asli sampai ke sini. Ada side lock. Di sini nggak ada lampu di pintu ya. Posisi baris kedua untuk posisi pintu trim pertama dia ada lampu di pintu. Di sini ada door pocket aja dengan speaker. Ini ada silket atau tulisan Captiva sampai ke posisi bagian belakang. Oke, kita masuk. Seperti ini lur tampilan dashboard depan Chevrolet Captiva diesel LS tahun 2016 yang menjadi tipe terbawah ya, tapi untuk fitur masih lengkap lur. Cakep banget ini mobil. Oke. Di bagian belakang jok dia ada kantong penyimpanan bagian belakang, modelnya Cargonet kiri kanan gitu. Di sini dia flat floor, rata lantai ya, karena penggerak roda depan juga, sama ini FWD. Ada soket 12 volt di sini. Oke. Posisi duduk nggak usah ditanya, lega kalau Captiva mah di posisi baris kedua. Trim bagian belakang. Lalu dia dapat hand grip dengan gantungan, ada lampu kabin untuk posisi tengah ya yang masih bohlam. Lalu untuk seat belt posisi bagian belakang dia rapi di situ, tertutup. Oke, dengan kursi 3 headrest ya yang bisa naik turun. Lalu dia udah dapat isofix juga, seat beltnya 3 titik, cakep. Dan cuman emang untuk armrestnya kecil. Nah, seperti ini cuman dapat 2 buah cup holder. Oke. Untuk pelipatan umum Chevrolet Captiva tinggal dari samping sini ya, kalau mau ngebanting sampai nekuk begini. Kalau dari sini dia cuman melipat sekali aja, kalau dari sini langsung seperti ini lur. Nah, oke, kita bisa langsung masuk. Oke lur, dengan tinggi badan saya yang 165 cm ya kurang lebih, saya duduk di posisi baris ketiga. Nah, seperti ini. Posisi dengkul saya duduk nyaman, rileks, masih ada kurang lebih 3 jari dengan tinggi badan saya. Cuman yang 170 lebih saya rasa kurang nyaman duduk di posisi baris ketiga. Di sebelah kanan sini kosong, nggak ada apa-apa. Bahan di sini plastik. Seatbelt posisi baris ketiga juga udah rapi, tertutup.
Dia untuk baris ketiga punya 2 headrest yang bisa naik turun, cakep, seat belt 2 di masing-masing kursi. Lalu dapat soket 12 volt ya untuk posisi baris ketiga, ngecas di sini bisa. Kisi AC sama masih dipertahankan sampai posisi baris ketiga dengan fan speed AC. Suhu dia ngikut bagian depan, ada 1 buah cup holder di sini. Dan ini tampilan antena radio dari dalam, Lur. Nah, sekarang kita coba lihat bagian bagasinya, Lur. Di bawah logo seperti biasa. Nah, ada tombol di situ ya, tapi bukan power back door. Ini ada pegangannya buat nutup. Hidroliknya masih bagus. Untuk bagasi ya, nggak bisa dapat bagasi yang luas ya seperti ini. Sempit emang kalau posisi baris ketiga kita pakai, cuman tenang. Di atas ada roof rack, seperti biasa tambahin roof box. Oke, buat jalan jauh keluar kota ya. Oke, sekarang kita buat posisi rata lantai. Kita lipat 50 ke depan dan 50 ke depan, lalu dulu dapat space bagasi yang sangat luas. Bisa naruh kasur ya, kasur mobil di dalam, jadi keluarga, anak-anak bisa nyaman tidur di dalam mobil Captiva karena bener-bener rata lantai banget, Lur. Lalu di bawah sini ini ada tambahan karpet mie. Kita lihat di bawahnya. Nah, sini ada tempat penyimpanan. Dongkrak toolkit semua di sini lengkap, cakep. Di sini ada tempat penyimpanan lagi. Nah, seperti ini, Lur. Lumayan ya buat naruh-naruh barang yang kecil di situ. Untuk di sini buat muter ya posisi ban serep, dan ban serepnya dia ada di bawah sini. Lur. Oke. Ban serepnya masih kaleng, Lur ya. Belum racing. Oke, kita tutup lagi bagian bagasi, Lur. Oke, sekarang kita ke bagian akhir di bagian mesin. Untuk buka kap mesin sama, nggak ada beda ya, semua Captiva di sini. Di sini kita geser ke kanan karena yang LS pun dia sudah hidrolik, Lur, nggak pakai tungku. Untuk kap mesin udah dicat warna bodi bawaan, ada peredam juga, karet di situ ada, masih bagus. Bagian depan mesin seperti ini ya, nggak ada beda ya. Ini kotor aja, Lur, nanti dulur terima bersih ya, udah kita salon semua, bagian eksterior interior semua full bersih. Di sini ada nomor rangka, Lur. Nah, gitu. Oke, itu posisi nomor rangka. Untuk mesinnya sama dengan yang LTZ ya, yang LS, LT, LTZ, pokoknya yang diesel mesinnya sama. Mesin 2000 cc turbo charger dengan intercooler ya, tenaga tuh 163 HP dan torsinya yang mencapai 400 Nm. Ini adalah sebuah SUV perkotaan yang sangat kenceng dan stabil dan paling minim getaran, Lur, di dalam kabin. Mantap emang Captiva. Lalu kita cek ya di bagian strikolik. Nah, seperti ini, Lur. Ini hanya kotor, no ngebul klep, no muncrat klep, oli nggak ada muncrat dari sini, Lur. Kita pastikan kondisi mesin mobil ini seger banget, Lur, siap pakai, mantep banget. Untuk mobil kita pastikan ya dari bagian eksterior bebas nabrak, bagian interior bebas banjir tentunya, Lur, dan kondisi mesin juga segar. Dokumen dijamin keabsahannya karena benar-benar stok yang kita jual itu ada harga, ada kualitas. Oke, kita tutup lagi, Lur. Oke, Lur, paling sekian aja yang bisa kita bahas mengenai mobil Chevrolet Captiva terlangka ya, bisa dibilang gue sombong banget ya. Chevrolet Captiva 2000 cc diesel LS FWD tahun 2016, Lur. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, Lur, bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian review, mohon dimaafkan juga. Bila ada kekurangan yang dulur tahu, tolong tambahkan, Lur, di kolom komentar. Tapi ingat, Lur, komentarlah yang baik, positif, membangun, dan komentarlah yang berbobot, Lur. Oke, bye-bye. Terima kasih ya, Lur, telah menonton. Jangan lupa sekali lagi bantu like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa kita kembangin terus. Oke, bye-bye dulurku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.